Dan ini akan dibawakan oleh kedua belah tim. Dan sepertinya tidak ada perubahan. Godiva tetap di Ruby. Atau nanti akan ada perubahan sepertinya. Sebelum kita akan memasuki portal menuju Land of Dawn. Yap, dan ini dia draft banner pick di game yang pertama buat teman-teman para pendukung dari Aura Fire maupun tim-tim Indonesia. Ayo gaungkan semangat Indo Pride dan di spam aja emot love berwarna orange dan juga api pastinya karena Api. Indo Pride sekarang sedang bertanding. Akankah mengamankan langkahnya atau slotnya ke babak selanjutnya karena hanya ada Geek Fam sejauh ini yang melaju di MPLI. Dan juga akan ada Onyx Indonesia ya. Per besok berarti. Ya per hari yang kemarin. keempat Ya betul. tentunya. Dan inilah dia game pertama dari Aura Fire versus tim Todak. Yap. Match keempat Best of 3 Series. Oke. Dan Godiva dengan Ruby-nya yang sekarang berada di arah Rome. Kabuki membantu Hai untuk bisa mengeksekusi purple buff secepat-cepatnya. Sudah terlihat adanya poking damage, tapi ternyata Fluffy yang udah head to head bersama dengan adanya Momo, dua fighter yang cukup kuat untuk saat ini. Tapi lihat, cicilan demi cicilan dari Curse of Crow, energy impact juga membuat Godiva sekarang udah mulai kehilangan HP-nya walaupun Moon dibalaskan dengan Shadow Stampede, ditarik lagi. Cukup berbahaya dan sekarang mereka bermain aman aja dan memandang dari kejauhan. Ya, yang aku fokuskan dari tadi adalah Fluffy dengan Conclusive Blast ya. Cukup menarik kalau kita ngomongin soal emblem yang dibawakan sama Fluffy. Artinya dia bakal bikin ke arah item-item sustainability atau defense. Sehingga nanti dia bisa bertahan hidup lebih lama lagi jika berada dalam team fight. Dan untuk sekarang, Facehager memberikan tekanan yang sama-sama membuat mid lanernya masing-masing dari kedua tim recall terlebih dahulu Kabuki. Yang kali ini lebih mengamankan last hitnya sepertinya terlihat dari level yang ketiganya. Dan ini yang membedakan ya kali ya buat teman-teman kalau seandainya pentingnya last hit di dalam landing phase. Yap, dan ternyata satu gold crab di Retro Plane berhasil untuk diamankan di tangan seorang rival di sana. Dan aku suka sih sama penggunaan high dari JJ. Jago banget loh. Kayak dia selalu punya space, mau setertekan apapun keadaan timnya, dia selalu punya celah untuk bisa farming, untuk bisa keep up. Dan sekarang pun yang dilakukan oleh Hai di sana udah mulai terlihat adanya sedikit keunggulan pula untuk Aura Fire di Retro Plane. Udah mulai terlihat adanya sedikit sneaky picky dan satu energy impact ternyata masih bisa untuk diselamatkan gold crabnya di atas di tangan Aura Fire. 3 pemain dari Aura Fire coba buat setup terlebih dahulu dan bahkan rival sana coba untuk bertahan. Kabuki terkena first blood dengan Torn Apart Memory. Out of nowhere, langsung ada Cloud Altar juga rival mengamankan sebuah turtle tanpa adanya kontes sama sekali buat sekarang rival dalam ancaman karena dia dalam keadaan low HP. Yums mencoba untuk memberikan baptism dan bahkan untuk sekarang Tempest of Blade digunakan mencoba untuk mengamankan satu purple buff dan Hai mengamankan purple buff tersebut. Ciku guys, satu hit menggunakan flicker dan mendapatkan Hai bahkan dengan Torn Apart Memory. Langsung ada rotasi dari Ciku guys ketika dia memenangkan match up 1v1 situation melawan Kabuki. Yap, cepet banget ya Ciku guys. Ciku langsung ke bawah. Dia langsung dapetin satu poin kill yang sangat-sangat penting pastinya. Dimana jungler dari Aura Fire berhasil dihilangkan. Nah, sekarang udah kembali lagi ke habitatnya. Di teritori yang cukup nyaman juga. Dan aku bisa bilang Brody ini satu tipe marksman yang ya dia nggak terlalu riskan untuk bisa ditumbangkan dengan assassin-assassin. Iya, dia punya stun sih. Stun. Jawaban banget dan Kabuki. Dengan render apati dia mengamankan 1-2 gold buff tapi kali ini harus terjebak di area heavy spin begitu saja. Kabuki mencoba untuk bertahan tapi Torn Apart Memory langsung melakukan eksekusi dari Ciku guys. Coba untuk menarik satu Yumsnya masih di dalam teritorial atau land yang benar-benar jauh dari turret. Yap, itu dia. Tapi lihat Godiva bakal coba untuk maju lagi ke arah depan dengan Feeder Ice Strike yang belum punya damage optimal. Godiva hampir saja bisa ditumbangkan. Satu titik lagi darah tapi rival ingin melakukan ada sedikit aksi flanking. Tapi nampaknya itu pun yang disadari oleh Godiva membuat dia recall dengan cukup aman di area rumputan dan outer turret di arah top lane. Hancur lebur. Ini agak beda nih, menit 3 udah Blade of Despair nih. Waduh. Ini bakal jadi ancaman juga. Ciku guys udah mengamankan satu item yang begitu mahalnya. Dan Fluffy cukup terdorong sepertinya dengan kehadiran dari Momo. Yang dimana dia sepertinya cukup bisa memberikan poking damage terutama dengan menggunakan jab yang ia miliki Kabuki.
terancam di area gold lane sehingga dia agak sedikit ketinggalan dari segi levelnya. Kalau misalkan dibandingkan dengan Ciku guys, bahkan setupnya saat ini Yums terpick off. Pas banget ada Turtle. 5 member dari tim Aura Fire sudah siap sepertinya. Momo mencoba untuk memberikan tekanan ke depan. Hai masih mencoba untuk memberikan serangan balasan dengan menggunakan flicker dari sudut stampede-nya. Facehugger membuka cult altar. Ferrar strike pun sudah dilakukan. Tapi untuk saat ini Hai masih bisa diselamatkan. Heavy spin pun digunakan. Rival mencoba untuk menangkap Kabuki, tapi Kabuki masih mampu untuk bertahan hidup. Facehugger sudah tidak memiliki lagi ultimate yang ia butuhkan untuk melakukan team fight besar. Dan sepertinya hanya disengage dari kedua belah tim untuk menghindari sebuah team fight yang tidak diperlukan. Yap, dan itu pun tadi menjadi informasi yang sangat penting ya, bahwa rival gak punya heavy spin lagi, dan begitupun dari Todak gak mau melakukan adanya team fight terus menerus. Tapi sekarang Turtle udah mulai ditarik ke area dari Todak, dan yang pasti yang harus ditunggu terlebih dahulu karena ada sedikit technical issues nampaknya, entah dari mana. Bang Pos juga. Waduh, team fight berlanjut sepertinya, dan di arah depan rival mendapatkan sebuah turtle objektif Godiva tumbang. Ciku guys mencoba untuk memporak-porandakan team fight. Facehugger gak punya lagi cult altar, double kill diamankan begitu saja oleh Ciku guys. Dan bahkan tim Todak mencoba untuk mendobrak bagaimana pintu dari central turret yang dimiliki oleh Aura Fire. 5 point kill tanpa adanya tumbang, 1 assist, 100% kill participation. Yap, Ciku guys diam-diam terlihat ya udah Brody santai-santai, tapi lihat begitu mematikannya. Tapi Hai dengan adanya sebuah Divine Sword yang sepertinya cukup terlambat juga men-secure karena purple buff out. Inner turret di top lane pun tidak bisa lagi untuk diselamatkan karena dari itemnya pun BOD udah jadi. Udah mau brute force lagi dia. Brute force. Ini bisa dibilang classical apa ya? Classical build udah Brody jadi. Sih. Udah jadi. Ya ini classical ini banget, build Brody banget. Ini untuk nge-counter link juga soalnya. Dan kalau kita ngelihat bagaimana dengan keuntungan yang didapatkan gak cuma dari early game-nya Todak, tapi bagaimana dengan kalian juga yang apply kartu kredit HSBC Visa Platinum. Kalian bisa mendapatkan 750.000 cashback dan juga 2 kali point rewards untuk fashion, dining dan juga pembelanjaan di luar negeri. 750.000 bisa beli 3 biji BOD loh ya. Benar. Nah, kalian juga bisa mendapatkan semangat layaknya juara bersama Omne nih. Jadi kalian bisa belajar banyak banget hal di sana pakai caramu sendiri, dan juga download aplikasinya di App Store dan juga Google Play Store. Yes, dan buat teman-teman yang mau main game dengan nyaman, aman, tentram, inilah dia Play Your Way The Aurora Collection from Logitech G. Itu benar-benar adem banget ya, kayak pas pakai headset tuh freeze Aurora. Wah benar Aurora. Tempest of Blade, jump in dari high, energinya minim banget. Bahkan dia masih belum punya satu Bovin's Poise sepertinya Godiva. Mencoba untuk menangkap Yums, tapi tidak akan ada follow up karena sepertinya minim damage dari Aura Fire untuk saat ini. Yums benar-benar punya holy healing yang nanti akan membuat dia mendapatkan heal yang lebih banyak lagi jika dalam keadaan under. Dan bahkan rival yang mendapatkan satu buah purple buff-nya. Aura Fire benar dalam keadaan under. 4.000 gold dibawakan oleh teman-teman dari tim Todak, dan bahkan udah ada Guardian Helmet di sana. Bahkan buat sekarang satu pergerakan Rico Diva tumbang sendirian. Ciku guys mendapatkan monster kill. Heavy spin, buyar semua team fight-nya. Oh my god, Facehugger Gold Altar dilakukan, headbutt connect, double kill dari seorang Ciku guys. Wah, ini benar-benar Todak dapetin berbagai objektif loh. Turtle, terus skill tadi di atas dapet. Walaupun ada peperangan yang terjadi, Ciku cuek aja. Dia dapetin satu inner turret di arah bawah, dan akhirnya banyak banget objektif. Ingat ya, Todak. satu point kill atau point kill simpelnya sama dengan free objektif ya, terbukti. Ini inner turretnya udah pada hancur loh. Tersisa base turret di menit yang ke-8. Membuktikan bahwa Todak dengan gameplay agresifnya early game, tempo permainannya mereka sangat amat cepat sekali. Apalagi ketika teman-teman mungkin dari awal melihat Kabuki di press 2 kali, habis itu dilepas. Karena dia nggak dapetin tempo farming yang seimbang dengan Ciku guys. Itu Hai di atas tembok aja sekena sekali tabok ya dari Momo. Hilang setengah loh.
Ini Chico masih dengan 100% kill participation ya. Betul. 701 nggak tumbang sama sekali. Tapi kalau Chico sampai tumbang, ini bisa jadi tabungan yang pecah sih untuk Aura. Tapi lihat, pertemuan antara Fluffy dan juga Momo udah terjadi di sana. Hanya adu poke sedikit demi sedikit tanpa ada melakukan engagement lebih. Tapi lihat bakal coba untuk membuka area rumputannya. Abu Fader kena 2 orang sekaligus. Cold Altar udah mulai diaktifkan. Shuttle dilakukan dan ini dia Chico yang berhasil untuk dihilangkan. 2 player dari Todak membuat mereka harus mundur terlebih dahulu. Radar Apati hanya membuat clear minion lebih cepat saja. Tapi Aura langsung melakukan adanya reset terlebih dahulu karena nggak mau terlalu overcommit. Momo melakukan ada sedikit flanking nampaknya. Tapi itu bukan hal yang cukup berarti juga untuk Aura. Dibiarkan begitu saja. Ya, counter attack yang bagus banget dari Aura Fire. Mereka mendapatkan Chico guys. Momen jika Lord pun muncul, Fluffy gak bakal bisa di-engage lebih oleh rival karena memang minimnya damage yang didapatkan tentu tidak akan bisa menumbangkan sosok dari Fluffy. Hai, sudah bahkan lebih unggul satu level ketimbang rival kali ini. Hanya saja membutuhkan purple buff karena rotasinya sepertinya agak sedikit terbatas. Apalagi ketika kita melihat, Facehager, Lightning Truncheon artinya sudah penuh dengan 100% cooldown reduction. Fluffy buka map sedikit, ada Momo di sana. Dapat strike, connect, masih ada Serious Stampede. 27.000 darah tersisa, Air Strike. Beberapa skill sudah digunakan, Hai juga sudah mulai hadir. Blade of Despair dari Kabuki. Conceal Play digunakan oleh Godiva. Mencoba untuk mencari seseorang di sana. Oleh Baptiste pun sudah keluar. Masih ada satu pergerakan dari Cold Altar. Chico guys terjebak sendirian di ruang nostalgia. Ditarik, ditahan, di stun, disemuain, disegala-galain oleh teman-teman dari tim Aura Fire. Tapi ternyata Kabuki juga mendapatkan hal yang setimpal. Begitu juga dibalaskan oleh sosok Fluffy. Mortal Coil mencoba untuk mengacak-acak tim fight. Masih ada Decimate tapi di heal up oleh Yams. Dan malah tershutdown dari Fluffy-nya. 3 tumbang. Ditukarkan oleh Chico guys. Keuntungan masih di tangan Todak. Yap, itu terlalu banyak research skill sih untuk numbangin Chico. Satu aja gitu loh. Dan lihat sekarang 3 player yang hilang dari Aura. Bakal coba untuk melakukan ada sedikit kontes ke Godiva di sana udah mulai ketahuan. Dan Godiva one last hit. Gak bisa lagi untuk selamat terkena dengan dari Group of Crow di sana. Lord yang pertama sudah mulai dipegang. Setengah lagi. Bakal coba untuk adanya satu buah aksi pencurian kastil. Hai sudah bersiap di sana. Berhati-hati terlebih dahulu. 4 member dari Todak bakal coba untuk eksekusi loh. Kelihatan ada Federal Strike. Facehager gak sempat untuk menggunakan satu buah Cold Altarnya. 6.000 darah tersisa. Mencoba untuk menggunakan Finch Poise kali ini. Retribution Israel. Hai save the day. Dan masih bisa Finch Poise. Kabur tapi tidak bisa menghindari last hit dari seorang Chico. Dan di sisi lain Momo mencoba untuk memberikan sebuah pressure untuk teman-teman Aura Fire agar tetap terzoning. Tapi ternyata tetap keuntungan didapatkan oleh Aura Fire walaupun harus tumbang. Dan Fluffy dia bikin Queen's Wings yang dimana ini adalah 10% cooldown reduction tambahan bagi Martisnya. Yap, itu dia. Dan biar gak bisa di-burst. Berhasil untuk di-steal dengan baik sekali walaupun dia harus ditukarkan nyawanya. Tapi ini menjadi nafas tambahan. Yap, menjadi angin segar juga untuk Aura Fire bisa lebih panjang lagi untuk melakukan adanya sedikit comeback. Tapi sekarang Lord bisa diselesaikan dengan begitu cepat ya. Dengan adanya Moon dan juga Chico jarak. Nature juga sudah menjadi jawaban dari Kabuki. Dan sekarang Hai sudah akan menuju langsung kepada Maleficor sepertinya. Langsung rival Heavy Spin, Tempest of Blade gunakan. Cold Altar juga, Facehager membuka ultimate-nya. Yang menandakan bahwa tim Todak bisa saja melakukan sebuah setup. Apalagi ada Yums di sana dengan flicker yang sangat siap sekali. Backstep. Tuh ini Hai gak dapat purple ya? Gak dapat. Gak dapat ya? Rival yang dapat. Waduh. Tapi levelnya masih dipegang sama Hai. Nah masih ini aman-aman aja retribution-nya. Ya ini makanya aku bilang Hai. Walaupun ya kita lihat dari segi gold, dari segi objektif juga Todak unggul. Tapi ya itu punya space banget buat dari linknya sendiri untuk bisa mendapatkan leveling dan mendapatkan informasi kalau kalian follow sosial medianya di One Esports. Betul, teman-teman langsung aja follow sekarang juga ya One Esports di Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, Momo. Kali ini udah mulai ketahuan juga di sisi sebelah kanan area jungle. Dan bahkan masih mencoba untuk bermain ngumpet-ngumpet di rumput, holding the bush.
Kabuki Nah, dapat ya info. ketarik sih itu ketahuan Ketahuan, dirinya ya. ketahuan, Karena ketahuan. Orange Buffnya langsung berbelok ke arah kiri. Godiva juga membuka area rumputan, tapi lihat Momo. 1 versus 4 bukan hal yang baik. Momo langsung saja melarikan diri ke arah belakang dan Hai sekarang mengantongi sebuah Malefic Roar. Tapi ternyata di Torn top apart lane memory. ada sebuah peperangan yang terjadi di mana Torn apart memory setelah Hai. terpop up dan juga Hai kali ini Ketahuan. bakal coba untuk ada satu buah Finch Light of Voice. Retribution yang membuat dari Hai kali ini juga mulai dihilangkan kah karena tempo komplot defensif. Bakal coba dikeluarkan, Momo melakukan dari aksi backdoor, bakal coba dikejar dan Flicker berhasil untuk menuntaskan satu aksi penculikan terhadap Hai. Wah, purple buff-nya didapatkan oleh Yums dengan Light of Retribution barusan. Bahkan ketika Retribution juga udah digunakan oleh Hai tapi belum mendapatkan sebuah purple buff. Purple buff dari Hai-nya dirusuin, langsung ada pergerakan Amo Vendor menuju ke para Moon. Langsung dibalaskan begitu saja team Godiva. fight-nya juga spray down dari Liberty Station. Tapi ternyata Godiva terjebak di depan sana. Headbutt digunakan, mencoba untuk bertahan tapi gak bisa menghindari serangan dari Holy Baptism. Unstoppable didapatkan oleh Moon dengan 5 poin kill, 7 assist kali ini. Momo mencoba untuk memberikan tekanan, tinju yang tiada hentinya diberikan kepada Fluffy, tapi Fluffy masih mampu untuk bertahan dan free load bagi tim Toda. Tinju tidak dibalas tinju ya karena Fluffy juga hanya bisa mencoba untuk melarikan diri. Lord yang kedua sekarang didapatkan oleh teman-teman dari Todak. Lord yang sudah in hand, sudah berjalan di arah middle. Bakal coba untuk dikawal. Masih ada 5 player yang ready. Yang masih hidup dari teman-teman Todak akan menjadi satu daya dobrak tambahan yang harus dihadapi oleh teman-teman dari Aura. Karena lihat, Kabuki dengan KDA yang tidak sangat baik. Membuat dia dari tadi terpress terus menerus karena nantinya ujung tombak di lane damage terbesar. Tapi lihat Momo bakal coba ditarik lagi dengan Shadow Stampede, ditarik lagi dengan ada sebuah offended. Momo masih bisa selamat tapi ternyata tidak, dibakal ada sebuah heavy spin juga. Memperak-perakan setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Aura Fire. Tadi ada Vesarger yang justru terculik, 1 tukar 1 sejauh ini. Lord yang masih berjalan, 2 base turret dari tengah dan bawah berhasil untuk dihancurkan di tangan Todak. Oke. Masih ada base turret di area top lane, sepertinya tidak akan ada serangan lanjutan karena Hai. Dia masih bisa melakukan sedikit split push dengan macro play dari Ling. Yang kita ketahui bahwa Ling sangat sulit sekali untuk ditangkap ketika sudah mulai memasuki menit-menit krusial late game terutama. Magic Sentry pun digunakan Hai. Berusaha untuk mendapatkan retribution-nya. Itu dia purple buff yang perlu banget untuk energy save-nya. Tapi Val, dia pun dipaksa untuk mundur sih mau nggak mau. Karena memang untuk menumbangkan rival ini butuh extra effort lah. Terutama dari Kabuki dengan menggunakan birunya mungkin. Yap. Dan Kabuki juga tadi udah dapet akhirnya 1 poin eliminasi. Dia udah Shutdown. bikin, ya shutdown pula. Ada Hunter Strike, Breath of Despair, Wind of Nature plus Demon Hunter Sword. Dan karena nampaknya item selanjutnya menjadi ke arah Haskell nggak sih? Haskell atau Malefic Roar? BOD. BOD udah jadi. Siapa? Kabuki. Oh Kabuki mah Haskell. Aku Haskell. kira Hai. Hai udah Legend Sword soalnya. Yap, itu udah BOD kalau untuk high-nya. Karena udah tinggal 1 lagi item Fluffy, menuju Immortal. full item. Dan ini dia yang potensi bisa dimaksimalkan. Ya, split push. Split push dari Link. Tapi bukan di lane jauh ya. Cukup beresiko sih. Fluffy sendirian, Holy Baptism miss. Headbutt juga miss. Ada yang connect. Bahkan Facehugger sudah mulai mencoba untuk mengcover karena Fluffy Immortal ada di tangannya. Split push masih terjadi. Dan bahkan Momo udah mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Coba untuk membeli waktu di arah bottom lane dan memaksa Hai untuk pulang sepertinya. Fluffy, Torn apart memory. DC 900 Wah. kayak gitu. Kalau pas memory ya, itu damage-nya kebagi ya tadi. Itu damage kenangan Oh, yang begitu menyakitkan. Memori ya? Memukul mundur. Memori buruk. Fluffy. Iya benar, Torn apart memori buruk. Benar. Bad memory. Kan memori macam-macam. Iya. Tapi sebagai brodinya di tangan tim Todak pasti tentunya kenangan-kenangan buruk yang menyakitkan nantinya yang akan memukul mundur Aura Fire. Karena damage-nya juga menyakitkan pula ya. Tapi 10 detik menuju Lord ketiga, menit ke-17 Haskell. Kabuki sudah selesai dengan Haskell-nya full item. Jadi sekarang gold gap udah bukan menjadi hal yang terlalu berarti ya. Karena hampir semua player sudah mendapatkan full item. Kok feelingku kayak tim Todak mungkin akan dipaksa untuk melakukan kontes Lord ya. Hanya ketahuan pakai Magic Sentry di area top lane 1v1 lawan Momo tapi setengah darah begitu saja mencoba untuk mundur. Dan di area dari Lordnya rival mencoba untuk menahan Lordnya sendirian karena ini adalah power dari Akai sih. Dia punya heavy spin, dia immune dan tidak bisa diganggu, bahkan bisa menggeser beberapa pemain jika berada di area depan. Jadi sekarang 4 lawan 5 posisinya Hai dalam keadaan yang cukup bagus. Heavy spin digunakan Tempest of Blade dan bahkan Hai mendapatkan Lordnya lagi dan lagi.
Kembali lagi dengan Cult Altar yang kali ini sepertinya bakal jadi disengage. Aura Fire mencoba untuk mundur teratur. Fluffy dipaksa di-engage. Masih ada Queen's Wings. Ini dia damage reduction item underrated yang sekarang sudah mulai menghilang. Bisa terbang tentunya bagi Fluffy dan tetap bertahan hidup dari era gempuran tim Todak. Yap, dan ini akan menjadi sebuah momen kah? Turn back point karena dari Aura Fire Sangat. akan berjalan bersama dengan Lord di arah bottom lane. Cuek. Tapi perlu diingat, dari Todak, Moon ini belum disentuh sama sekali, belum tersentuh. Dan dia itu punya dia. high ground defense yang sangat-sangat luar biasa. Rival dia Moon tuh. belum hilang sama sekali. Itu dia yang bakal kita tunggu, bagaimana cara menghentikan dari Moon. Atau jangan-jangan Moonnya emang gak mau dihancurin aja, depannya aja yang mau dihajar. Rival contohnya yang tersisa di depan sana mencoba untuk di poke damage, ada glowing wand juga. Godiva mencari target Ciku guys. Sama-sama flicker, I'm Offended pun hampir connect. Namun rival ya mungkin lebih terancam di depan. Headbutt, masih ada pergerakan River Air Strike. Masih Coba bisa untuk defend. membersihkan Lord juga kali ini. Masih bisa ditahan sepertinya. Altar dibuka mencoba untuk langsung mengincar ke depan. High-nya ke arah belakang. Tempest of Blade pun digunakan. Mencoba untuk melakukan sebuah serangan menuju kepada Ciku guys. Ciku guys tapi masih bisa untuk bertahan. Spray down begitu saja daripada seorang Kabuki di arah belakang. Dan dibalikan perlahan-lahan. Tapi pasti mid lane turret juga dihancurkan oleh wave minion yang berjalan. Impas dari Aura Fire dengan base turret yang kali ini disamakan. 8 untuk 8. Berani banget ya tadi mau masuk dengan Cult Altar, tapi lihat di sana. Coba ditarik lagi dengan ada sebuah Shadow Stampede. Kabuki memberikan damage yang cukup menyakitkan, membuat Momo juga harus putar balik ke arah belakang. Disengage apa yang akan dilakukan. Tapi sekarang Hai yang akan sebuah kejutan. Tapi lihat dengan adanya sebuah Holy Baptism hampir saja bisa menumbangkan seorang Hai di sana. Dan dengan adanya sebuah pinch poise masih bisa mundur ke arah belakang dengan kalkulasi yang sangat-sangat matang. Emang ini Hai tuh improve-nya jauh banget loh. Yang Iya. dulunya dia tuh mainnya hero-hero nyamannya kayak tank jungler. Sekarang dia pun bahkan membawa damage dealer jungler tuh kayak nggak masalah gitu loh. Tapi emang linknya tuh jauh banget sih. Oke, dipaksa tim fight Cult Altar dibuka. Tanpa adanya pembalasan sepertinya hanya untuk mengamankan sebuah purple buff. Rival mencoba untuk melakukan engage kepada Fluffy. Heavy spin pun akan dilakukan. Fluffy ternyata dia terjebak sendirian. Immortal pun masih ada tapi tatapan memori tidak bisa menghindari semua apa yang dimiliki oleh Fluffy. Tumbang di arah depan. Dan kali ini mencoba untuk dibalaskan satu persatu namun sepertinya hanya disengage saja yang dilakukan oleh tim Todak. Karena mereka sadar 10 detik lagi Lord akan muncul di menit yang ke-21. Lord Evolve. Lord yang dewasa sudah bisa bikin kecil. Reset lagi-lagi 21 menit. Gamenya sudah berlangsung. Tenang. Ini Hai. sudah late game banget pastinya. Udah gold cap udah bukan menjadi sebuah kendala yang berarti. Semuanya pasti udah ada item yang full juga. Dan sekarang Lord yang keempat. Banget cuma untuk di setup, tapi Godiva kali ini udah mulai ketahuan posisinya. Ada double jab, Namak Strike juga, dan counterpart memory disambut lagi dengan ada sebuah Holy Baptism membuat Godiva kali ini makan gak bisa selamat. Masih ada Doran Wolf King, tapi lihat pergerakan dari Godiva di sana disambut lagi dengan ada Cult Altar, tapi Godiva menelan damage yang begitu banyak. Facehugger sepertinya berlainan arah, banget coba untuk dikejar Moon, terbang dengan Wish by Wingsnya dan satu counterpart memory berhasil untuk menumbangkan Facehugger di arah bottom lane, tapi dengan pasif yang menyala pula. Dan stack yang dimiliki Facehugger udah muncul kembali. Oke, mencoba untuk melakukan split push kali ini. Momo di depan sana mencoba untuk bertahan. Tempest of Blade dilakukan. Ini dia sebuah split push yang mungkin bisa menjadi jawaban, tapi ternyata masih ada wave minion di detik ke-11. Kabuki mendapatkan satu immortal dari Yums, tapi itu bukan jawaban karena Kabuki sekarang versus everybody. Di belakang sana ada Ciku guys. Flicker digunakan. Mencoba untuk bertahan tapi gak bisa, terkena jab. 60 detik tanpa adanya Kabuki dan Lord akan muncul dalam waktu 11 detik dari sekarang. Todak mereka membatalkan split push dari Aura Fire. Sebuah senjata terakhir dari Aura Fire dengan macro play yang masih mampu untuk dijalankan. Dan sudah terekspos base-nya kali ini. Godiva, Facehugger, Fluffy mencoba untuk bertahan. Cloud Altar dilakukan. Langsung mode Spectre-nya hilang begitu saja seketika oleh Momo. Dengan jab, tournament memory. Masih ada flicker juga dari Fluffy dan Godiva memainkan macro play-nya di arah belakang. Mencoba untuk menahan wave minion yang ada. Dengan Lord Evolve ditarik sejauh mungkin. Seperti permainan arah. Tapi untuk sekarang hanya untuk membeli waktu. 8 detik tanpa adanya high. Dan sepertinya game pertama kita akan jatuh ke tangan Todak.
dramatis sekali. Wah. Aksi backdoor dari Aura Fire hampir saja tapi hampir tidak cukup. Speed push-nya. Almost is never enough. Tadi ada Momo yang sadar dan